Buka dulu maskernya. Oke. Sehubungan dengan kemerdekaan kita pakai masker warna merah. Oke, apa kabar semuanya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan? Baik-baik ya, puji Tuhan. Oke, saudara siap mendengarkan firman Tuhan? Amin. Ini pada ada orang nggak ya? Kok sepi sekali kayaknya. Oke, kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur. Kami memberikan pujian kami yang terbaik. Penyembahan kami yang terbaik hanya untuk Engkau Tuhan. Engkau Allah yang layak untuk menerima setiap hal yang terbaik daripada kehidupan kami Tuhan. Saat ini hamba-Mu berdoa, saat kami akan mendengarkan firman Tuhan, biar Tuhan sendiri boleh berbicara, Roh Kudus-Mu berbicara kepada setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Hamba-Mu tidak terkecuali, sehingga kami boleh semakin dalam di dalam hubungan kami dengan Engkau. Kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan gereja Tuhan boleh terus bertumbuh semakin dewasa di dalam Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, Roh Kudus boleh bekerja, ada hikmat dan pengertian daripada Tuhan. Sehingga firman Tuhan bukan hanya menjadi sekedar informasi lagi di dalam pikiran kami, tetapi boleh tertanam jauh di dalam hati kami, boleh bertumbuh dan menghasilkan buah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sore hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Saya beri judul firman Tuhannya yaitu Understanding the Why. Nah, ini kalau dari judulnya aja, ini why-nya maksudnya apa ya? Kenapa ya? Kenapa? Gimana gitu. Ini dari judulnya aja udah kenapa, apa, jadi perlu dimengerti nih judulnya aja. Nah, memang di dalam kehidupan kita ini ada banyak pertanyaan ya yang seringkali ada di dalam pikiran kita sendiri, ada di dalam hati kita sendiri. Tentu maksudnya bukan pertanyaan-pertanyaan yang hanya sederhana, tetapi pertanyaan yang menyangkut kehidupan kita. Misalnya ada yang bertanya, kenapa ya saya kok ada di sini gitu. Kenapa saya dilahirkan sampai ada penyesalan, karena mungkin ada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang membuat kita istilahnya, kenapa kalau perlu saya nggak perlu dilahirkan kayak Nabi Yeremia begitu. Atau ada yang mungkin bertanya, kenapa saya melakukan apa yang saya lakukan? Kenapa saya bekerja di tempat saya bekerja seperti ini? Kenapa saya menjadi seperti ini? Kenapa saya tidak seperti orang lain? Saya tidak seperti beliau, saya tidak seperti dia, dan lain sebagainya. Atau bahkan kita bisa bertanya, kenapa kita mengalami hal ini ya? Kok orang lain tidak mengalami, tapi saya mengalaminya? Yang mana begitu berat, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kita perlu mengerti alasan atau why, kenapa kita ada di tempat ini. Nah, ini ada satu quote yang bagus. Ini Mark Twain, dia satu penulis terkenal, dia katakan seperti ini. The two most important days in your life are the days you were born, that's the first one, and then the day you find out why. Saudara lihat juga kalau masih ingat, one time Pastor Z pernah sampaikan seperti ini. The first responsibility that we must own to grow is the responsibility of personal purpose, which is your why. Oke, so 2 hari yang paling penting dalam kehidupan kita, yaitu ketika kita dilahirkan, dan kemudian hari di mana kita menemukan kenapa alasan kita dilahirkan. Nah, kenapa? Pertama saya coba pahami, saya coba lihat signifikansinya seperti apa. Karena waktu kita dilahirkan, itu adalah hari di mana Tuhan bekerja yang luar biasa ya, membawa kita ke muka bumi ini, betul ya? Semuanya karena anugerah Tuhan. Tapi saudara tahu bahwa kita lihat dari kitab Kejadian, itu Tuhan sudah merencanakan kehidupan kita. Kemudian Tuhan menciptakan kita, Tuhan melahirkan kita, membuat kita ada, membuat kita hidup di dunia ini. Kemudian Tuhan memberikan talenta, karunia-karunia yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan kemampuan-kemampuan. Setiap kita diberikan kemampuan yang berbeda. Setiap kita unik di hadapan Tuhan. Tuhan juga memberikan potensi yang luar biasa yang ada di dalam diri kita masing-masing. Nah, potensi ini yang harus kita gali ya dari kita masing-masing. So it was given to you, it is wired, pre-built in you, and then you were born with it. It is in you.
Semua yang ada, talenta, karunia, potensi, kemampuan, dan setiap orang berbeda-beda itu diberikan berkat Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Itu ada menjadi sebuah hal yang bisa membuat sebuah perubahan yang besar di hari ketika kita lahir. So that's one of the most important day in our life. And then bagaimana kita bisa maksimal, yang membuat kita maksimal di dalam semuanya itu, yaitu ketika kita sadar dan mengerti atau mendapatkan alasan daripada semuanya itu. Well, semuanya orang dilahirkan dengan potensi, dengan kemampuan, dengan gifts and talents. Tapi kalau kita tidak mengerti, kalau kita tidak tahu kenapa kita memiliki semuanya itu, maka semuanya itu akan sia-sia, betul ya? Semuanya kan sia-sia. Ada mobil misalnya, di mobil dengan sebuah dengan features yang banyak, dengan kemampuan yang banyak. Tapi kalau yang makainya nggak tahu, sama aja. Kemarin saya lihat ada satu iklan, ya saya memantau kemarin tuh brand favorit saya mengeluarkan model yang baru tanggal 11. Terus ada satu iklan yang mengatakan, iklannya apa ya, kalau nggak salah lupa nggak, smartphone is apa begitu. Terus berhubungan dengan features, dengan fungsi yang ada. Jadi ponsel pintar itu adalah ponsel yang apa gitu, saya lupa. Terus saya iseng nyeletuk ke istri saya, sebenarnya smartphone smartphone itu maksimal ya kalau dia ada di smart person gitu. Karena mau sepinter apapun handphonenya, teknologinya, mobilnya, tapi kalau yang makainya nggak pinter, nggak tahu bahwa itu ada di situ, itu tidak akan maksimal. Setiap fungsi, setiap potensi yang ada di dalam itu tidak akan bisa maksimal. Jadi, yang kasih Tuhan, kalau kita mengerti the why, saudara bayangkan ya, the why yang ada dalam hidup kita, itu menentukan kepada atau tindakan yang akan kita lakukan. Kenapa kita lahir, alasannya kenapa kita ada di dunia ini, kenapa kita diberikan begitu banyak talenta? Kenapa Tuhan memberikan unlimited power dalam hidup kita? Roh Kudus Tuhan, kuasa, otoritas. Maka itu kalau kita mengerti, itu akan menentukan bagaimana kita bertindak. Jadi saya melihat bahwa kalau di sini tadi dikatakan sebagai the why, itu adalah purpose atau tujuan hidup kita. Kalau kita mengerti the why atau tujuan, maka tujuan itu akan menentukan kehidupan kita. Saudara lihat, banyak kali orang tidak maksimal di dalam kehidupannya karena mereka tidak mengerti sebenarnya kenapa mereka hidup. Kenapa mereka ada di dunia ini? Kenapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan? So the why determine the how. The why determine the action. And the why determine the be. Maksudnya akan jadi apa begitu. Bahwa hidup seperti apa yang kita miliki sekarang itu ditentukan dari pengertian atau pemahaman kita akan alasan atau doa yang kita miliki sebelumnya. Saudara ada di tempat ini, melakukan apa yang saudara lakukan itu karena pemahamanmu. Apa yang kau miliki, apa yang kau mengerti. Tetapi juga di mana engkau ada, ke depannya engkau akan menjadi seperti apa, itu ditentukan dari pengertianmu akan tujuan hidupmu hari ini. Jadi kalau engkau mendapatkan, engkau mengerti apa yang menjadi tujuan hidupmu hari ini, maka engkau akan menjadi seorang pribadi yang luar biasa di depan nanti. Atau kebalikannya, kalau engkau tidak mengerti the why in your life, maka kehidupanmu bisa jadi miserable. Atau ya seperti itu saja. Kita tidak akan maksimal seperti apa yang Tuhan rencanakan, Tuhan siapkan, Tuhan berikan buat setiap kita. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ada beberapa alasan orang itu hidup ya, some reasons that drive, yang mengendalikan kehidupan orang. Jadi yang membuat orang itu bergerak, membuat orang bangun di hari Senin misalnya, membuat orang bekerja, bertahan untuk kan sampai overtime misalnya. Ada beberapa alasan. Yang pertama, yaitu orang hidup, yang pertama bisa jadi karena keperluan. Keperluan itu ya karena ya memang saya harus bayar bill, saya harus hidup ya, harus makan, anak harus sekolah. Ya perlu di sini di New Hampshire kalau nggak punya mobil, nggak punya kaki, jadi perlu beli mobil, oke, dan lain sebagainya. Sampai pada akhirnya kehidupan akan menjadi seperti kayak autopilot. Ya bangun Senin pagi kerja rutin Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, udah Kamis, Jumat sepertinya udah mulai nih, waduh weekend, menantikan weekend, aduh kapan weekend. Sabtu jalan-jalan weekend, Minggu ke gereja puji Tuhan. Tapi pulang gereja kayaknya udah membayangkan Senin lagi kayaknya. Aduh mesti kerja lagi kayaknya, capek lagi gitu.
Kenapa? Karena hidupnya seolah-olah hanya seperti roda berputar. Jadi hanya untuk memenuhi kehidupan. Tidak ada alasan yang kuat kenapa saya bekerja, kenapa saya weekend, kenapa saya tidur bahkan, kenapa saya gereja, dan lain-lain sebagainya. Nah itu berdasarkan needs. Perkataannya itu I have to. Saya harus, ya harus kerja ya. Namanya punya anak, punya keluarga, ya kehidupan harus bekerja. Atau yang kemudian kedua, kalaupun sudah ada kebutuhan, nah mulai ada keinginan-keinginan. Yang dasar sudah mulai tercukupi. Tapi ada keinginan, dan hati-hati, yang namanya keinginan ini tidak akan pernah habis. Ini saya mau sesuatu, saya ingin memiliki sesuatu, saya ingin mengalami sesuatu. Wah kayaknya kalau liburan dulu di Bandung kayaknya ke Lembang itu kayaknya udah cukup. Air panas, lihat Tangkuban Perahu. Lama-lama pengen lebih jauh, kayaknya ke Pangandaran deh. Orang ke Pangandaran, lihat pantai, oh lumayan 8 jam pergi ke sana. Aduh kayaknya dulu rame banget ya ke Bali. Wah dulu Singapura itu jadi tujuan utama, kayaknya kalau ke Singapura bisa keren banget kayaknya. Sekarang orang ke Singapura, ke kamar mandi, makan balik lagi kayaknya. Cuman sejam lebih jauh ke Jakarta daripada ke Singapura kayaknya. Dari Bandung udah airport tinggal gak sampai lama udah nyampe, orang bolak-balik gitu. Atau udah Singapura udah kemana lagi? Waduh, lain sebagainya sampai perlu ke Eropa, perlu kemana? Karena apa yang namanya keinginan. Dan kalau orang punya keinginan, dia akan berusaha mewujudkan itu. Oke. Nah yang ketiga, ada yang menjadi alasan orang hidup yaitu dia punya rencana dalam kehidupan dia. Oke, ini satu hal yang baik nih. Ini why, dia mulai mendapatkan why. Jadi ada bukan hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan atau memenuhi keinginan saya, tapi saya punya rencana untuk anak-anak saya. Suatu saat dia akan kuliah, akan sekolah, kita harus mempersiapkan. Misalnya college fund, oh perlu ada rumah, oh nanti perlu retirement, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu mulai satu hal yang baik. Jadi ada why yang pada akhirnya, oh iya, karena saya mau ini anak saya mau kuliah, berarti sekarang nggak bisa nih liburannya, ke Eropanya ditahan dulu deh. Gitu. Bisa sih, tapi nanti anak nggak sekolah. Bisa beli segala macam yang ada, tapi nanti retirement gimana? Nah, saudara bisa lihat itu ya. Orang akan mengorbankan suatu hal demi apa yang dia rencanakan. Begitu. Itu karena punya why, karena punya alasan di dalam kehidupan dia. Dan yang terpenting yang perlu kita miliki di dalam kehidupan kita, yaitu God's why. Alasan yang daripada Tuhan. Dan ini adalah alasan yang benar dan alasan yang paling kuat. The right why and the strongest why that people can have. Kalau kita punya alasan yang daripada Tuhan, maka saya sungguh percaya, terlepas daripada tantangan yang ada, daripada pergumulan yang ada, daripada mungkin kenikmatan yang ada, dari setiap badai dan angin yang kita hadapi dalam kehidupan kita, kita akan bisa tetap bertahan. Kenapa? Karena kita punya satu dasar alasan, tujuan yang kuat, yang daripada Tuhan, yang membuat kita terus berjalan, terlepas dari apapun yang kita hadapi dalam hidup kita. Saudara yang kasih Tuhan, saya akan kasih 3 contoh tentang why. Yang pertama yaitu the why of Esther. Ini satu alasan yang ada di dalam kehidupan Esther. Kalau saudara lihat, dia pada akhirnya bisa mengambil resiko, dia berkorban, dan bahkan dia siap untuk mati ya. Ini sebenarnya di Sight and Sound lagi ada pertunjukan ini nih, Esther. Saya mau ke sana cuman nggak jadi, tahan dulu deh. Nah, karena ada why gitu. Kenapa? Ya karena case-nya lagi naik gitu ya, jadi ada why-nya. Oke, jadi nanti dulu deh, mungkin sama-sama akhir tahun sama jemaat semua kali ya. So, Esther bilang begini, ini ada bahasa Inggrisnya, saya akan baca bahasa Indonesianya. Di ayat yang pertama, pasal yang keempat, ayat 16, pasal yang keempat, dia katakan begini, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Nah saudara, singkat cerita, ini adalah cerita atau ya kejadian di mana ada seseorang yang namanya Haman. Dia tidak suka dengan orang Yahudi, kemudian dia dengan tipu muslihatnya, dia
katakanlah menjebak raja untuk raja tanda tangan, bukan tanda tangan ya, mencap dengan cincin raja untuk mengeluarkan sebuah peraturan bahwa orang yang tidak mau untuk mengikuti peraturan raja, yaitu untuk menyembah raja dan seterusnya, itu harus dibinasakan. Baiklah mereka dibinasakan, kata Haman. Jadi raja, baiklah ini disetujui lah. Oke, raja setujui. Terus kemudian ada Mordekai. Nah Mordekai ini tahu bahwa waduh ini ternyata jahat sekali. Akhirnya Mordekai menyampaikan kepada Ratu Esther bahwa ini kamu juga jangan sampai loh. Ini goal misalnya, bukan berarti bakal terluka, tapi kamu juga bisa kena, bisa mati juga. Begitu, jangan berpikir bahwa kamu ada di istana, kamu ini exempt atau tidak bisa kena. Baru kemudian Esther katakan seperti ini. Ya sebelumnya Mordekai katakan mungkin this is for such a time like this. Mungkin Tuhan taruh kamu di sini untuk tujuan seperti ini. Kemudian Esther katakan seperti ini. Oke, saya akan puasa semuanya, semua asisten, pokoknya make up artis saya, pokoknya semuanya, dresser semuanya, puasa semuanya. Semua seluruh bangsa, saya akan menghadap raja. Kalaupun saya mati, saya akan mati. Saudara lihat, saudara bayangkan, Esther punya kehidupan yang sangat nyaman. Tetapi dia memiliki sebuah alasan yang kuat, very strong why, yang membuat dia mengambil sebuah tindakan yang mempunyai resiko yang besar, memiliki resiko yang besar, bahkan resikonya dia bisa mati. Tapi dia ambil tindakan itu demi keselamatan daripada bangsanya. So, strong why determine your action. Orang yang bisa pergi melakukan hal-hal yang luar biasa atau melakukan hal-hal yang gila kadang-kadang, orang-orang visioner ya, itu punya alasan yang kuat. Coba sampai sekarang mungkin ada saya sendiri nggak berani mimpi saya menginjakan kaki di bulan gitu ya. Ini dengan segala data yang ada bahwa orang bisa. Tapi dulu yang pertama kali, presiden bilang kita harus ke bulan. Wah itu kan pasti diketawain ya. Kita harus ke bulan, kita harus bikin ini, kita harus bikin ini. Kenapa? Karena mereka punya satu alasan yang kuat. Ini bisa menolong untuk kemanusiaan dan lain sebagainya. Ada alasan yang kuat yang membuat mereka melakukan tindakan, yang membuat mereka bisa bertahan bahkan di tengah-tengah mungkin orang-orang yang mengatakan sesuatu ini dan itu dan lain sebagainya. Karena ada alasan yang kuat. Esther dia punya alasan yang kuat yang membuat dia bertindak demi keselamatan bangsanya. Yang kedua kita lihat, ini ada satu rasul yang luar biasa, yaitu Rasul Paulus. Dari 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 20 sampai 23. Di sini hanya ada ayat 23, kemudian ada Filipi 1 ayat 21, tapi saya bacakan ayat 20, 21 dan 22 ya. Saya kalau yang interpreter kalau bisa baca buka Alkitabnya, baca bahasa Inggrisnya sementara saya baca bahasa Indonesianya lebih baik. Mulai ayat yang ke-20 dikatakan begini. Paulus katakan, demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 21. Hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 22. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang-orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Saudara, ini kayaknya seperti ayat yang sederhana ya, bahwa untuk orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi. Aku hidup seperti mereka. Untuk orang Yunani aku menjadi seperti orang Yunani, hidup seperti mereka. Dan untuk orang yang hidup di bawah hukum Taurat dan tidak di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti mereka. Jadi Paulus ini menyesuaikan dirinya, mengkondisikan dirinya. Saya bayangkan mungkin dia sampai belajar bahasanya, mungkin berpakaian seperti mereka, belajar budayanya, karena hidup
dengan mereka sama-sama. Dan ini bukan satu hal yang gampang nih. Perlu penyalipan diri sendiri. Gitu. Kita coba hidup dengan orang yang berasal dari daerah lain. Nah, atau hidup dengan orang Amerika. Wah, berarti nggak bisa ngomong Indonesia. Atau waduh nggak bisa bercanda. Makanan pasti beda. Beda, cara pakaian mesti beda. Kebiasaan mesti diatur, mesti beda lagi. Tapi Paulus dia lakukan itu kenapa? Karena dia punya alasan, yaitu untuk dapat memenangkan mereka meskipun sedikit, supaya aku dapat memenangkan even beberapa dari mereka. Ada tujuan yang kuat, ada alasan yang kuat. Bahkan in summary Filipi 1 ayat 21, Paulus katakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini sepertinya satu rangkuman di dalam kehidupan Paulus, bahwa setiap kehidupan dia, apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan, kemana dia pergi, setiap usaha dia, pokoknya bagiku, hidupku, aku dedikasikan, aku berikan Kristus. Saudara tahu bahwa Paulus mengalami banyak hal yang luar biasa. Wah, kayaknya lebih daripada rasul-rasul yang lain ya. Kapal karam lah, mau dibunuh orang, dikejar orang, disiksa orang, kelaparan mau udah jangan dihitung, paling gampang mungkin itu. Tapi dari segala bahaya semuanya sepertinya Paulus udah paling mengalami. Tapi dia mengatakan bahwa hidupku adalah Kristus. That's the strong why. Yang membawa dia untuk pergi dari satu tempat ke tempat lain. Yang membawa dia untuk naik kapal laut dengan menghadapi segala kemungkinan yang luar biasa. Oh saudara, kalau pernah ke Mayflower yang di Boston itu kan Mayflower 2, waduh itu diceritain orang-orang Inggris, si Jeff yang cerita ke saya itu satu hari hanya makan 1 butir jagung katanya. Wah, banyak yang mati kedinginan. Wah, akhirnya beban harus dibuang. Kenapa? Karena mereka mau mencari tempat yang baru demi kehidupan yang lebih baik. Istilahnya seperti itu. Mereka melakukan hal yang luar biasa dan sama juga dengan Paulus. Saudara yang kasih Tuhan, saya mau encourage untuk nonton. Ini filmnya belum begitu lama, tahun 2018 kalau tidak salah dibikinnya. Judulnya Paul the Apostle of Christ. Itu di YouTube bisa beli, di Amazon bisa beli. Kalau rental cuman $4 kalau nggak salah ya, $3.99. Kalau beli itu $13.99 atau $14. Itu saya encourage, saya pernah nonton, tapi saya pengen nonton lagi. Tadi saya lihat lagi, filmnya masih ada. Saya encourage untuk nonton itu, untuk bisa mendapatkan bagaimana kehidupan Paulus sebenarnya, apa yang dia alami, bahaya, tantangan, ancaman yang dia alami, sehingga dia tetap terus mengabarkan kabar baik Injil tentang Kristus. Nah itu tentang Paulus, the why of Apostle Paul. Strong why yang ada dalam dirinya yang membuat dia terus berjalan luar biasa. Satu pribadi yang luar biasa tentu berikutnya, yaitu the why of Jesus. Nah ini kalau dibilang the why of Jesus, well setiap hari Minggu juga khotbahnya tentang Yesus ya. Tapi secara singkat saya sampaikan ayat ini. Yohanes 18 ayat 37. Firman Tuhan katakan demikian. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja. Ditanya ya. Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Supaya aku memberikan kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. So, waktu ditanya sama Pilatus di pengadilan, are you the king then? So you are the king. And then Jesus said, you said that I am the king. For this cause I was born. And for this cause I have come into the world. That I should bear witness to the truth. Jadi Yesus katakan, ini padahal kalau di pengadilan, ini lagi dijebak nih sebenarnya. Perkataannya tuh menjebak sekali. Kamu raja, kalau Yesus katakan bahwa iya aku raja, wah itu langsung dihukum tuh. Karena berarti dia menyatakan diri sebagai raja yang lain selain raja di Roma. Tapi Yesus dengan luar biasanya, dia katakan, oke, kamu mengatakan bahwa aku adalah raja, ini pintarnya Tuhan, ini luar biasa. Tapi dia katakan, dia make a statement, for this cause I was born. Jadi untuk alasan ini aku lahir, untuk alasan ini aku datang ke dalam dunia ini.
Kalau saya ada di sini karena ini nih. Jadi kita tahu bahwa Tuhan datang ke dunia ini, Tuhan datang untuk menjadi raja atas setiap kita. Tuhan datang untuk melayani setiap umat manusia. Tuhan jadi raja, datang ke dunia ini, mengambil rupa seorang hamba, untuk mengorbankan dirinya untuk mati di kayu salib, supaya setiap kita yang percaya kepadanya, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus datang untuk mati. Kenapa? Supaya kita yang harusnya mati, bisa menjadi hidup. Ditebus daripada setiap kesalahan kita. Bagian kita saat ini, yaitu apa? Kalau cerita tentang Yesus tentu ada banyak alasan, tapi main reasonnya Yesus datang ke dunia ini yaitu untuk menyelamatkan setiap kita. That's the why of Jesus Christ. Now, what is our why? Kalau kita alasan kita hidup itu apa? What is our why? What is your why? Nah, 1 Petrus 2 ayat 1. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. So, to this you were called, because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in His steps. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ini kira-kira rangkuman ya. Kalau saya coba cari satu ayat, apa sih alasan hidup kita? Kenapa kita ada di tempat ini? Apa yang harusnya menjadi bagian kita? Bahwa Tuhan mau kita meneladani Yesus, mengikuti apa yang menjadi langkah Tuhan, teladan Tuhan, apa yang Yesus lakukan. So, supaya kamu mengikuti jejaknya. Nah, ini kalau bicara jejak Yesus ya, setelah sekian belas tahun ada di Rochester City Blessing ini, setelah hampir 50 kurang saya hidup di dunia ini, setiap kita masih terus belajar tentang Yesus. Dan kita masih akan terus belajar tentang Yesus. Tetapi pada intinya, Tuhan mau supaya kita mengikuti jejak Yesus. Meneladani Yesus. Kalau dibilang apa yang menjadi teladan Yesus? Well, bagian kita saya percaya kita menggenapi rencana agung Tuhan. Amanat agung Tuhan. Kita harus menggenapi rencana Tuhan. Kita meneladani Yesus dalam banyak hal. Saya kasih contoh, mungkin singkat. Ini bisa satu kata bisa menjadi khotbah seri yang panjang. Kesetiaan. Bagaimana Yesus setia terhadap Bapa, terhadap orang tuanya, penundukan diri, terhadap visi misi daripada Bapa di sorga, dan juga hidup di bawah orang tuanya tetap. Waktu dia hilang, dicari, kemudian dia bilang, oh iya tapi aku harus kembali. Hidup di bawah asuhan orang tua. Di dalam pengharapan, di dalam kesabaran, di dalam endurance. Bagaimana Yesus di dalam disiksa, ditinggalkan orang, dia tetap punya pengharapan. Dia tetap endure, tetap bertahan, terus untuk mengarah kepada tujuannya. Di dalam pelayanan, bagaimana teladan Yesus dalam pelayanan, dia mencuci kaki murid-muridnya, membasuh kaki murid-muridnya, dia mengambil posisi yang paling rendah. Bagaimana dengan kita? Apa kita meneladani Yesus atau kita mau mencari yang lebih tinggi, yang lebih terkenal, yang lebih dilihat? Bagaimana dengan pengorbanan? Bagaimana dengan mengasihi? Yesus fokus bukan kepada dirinya sendiri, tapi kepada orang lain. Bagaimana orang lain bisa menjadi lebih baik. Orang lain bisa mengalami hidup yang lebih baik. Wah, itu yang menjadi teladan Yesus. Itu yang harus kita ikuti. So, saudara yang kasih Tuhan, let us find our why. Find your why. And most importantly, find your why in Jesus Christ. Then understand your why. And then always strengthen your why. Go back and visit your why often, every day. Di dalam pelayanan seringkali, well jujur yang namanya pelayanannya ada masa-masa kita capek gitu. Atau kayaknya, aduh Tuhan, berat sekali ya, ini gak gampang. Apa yang saya lakukan? Kalau saudara mau tahu ini kuncinya, saya kembali kepada waktu Tuhan bicara, panggil saya untuk datang ke tempat ini. Atau dalam setiap masa, saya kembali bahwa ini Tuhan yang panggil. Kalau saya mengerti betul bahwa ini Tuhan yang panggil, saya bisa tahu bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan saya. Tuhan yang suruh, Tuhan yang akan mendampingi, Tuhan yang akan memperlengkapi, Tuhan yang akan mencukupkan, Tuhan yang akan melindungi. Kemudian akan dikuatkan kembali, saya berjalan kembali. Kenapa? Saya kembali kepada the reason why. Kenapa? Sejak awal saya ada di sini.
Bukan karena, mau senang-senang dan lain sebagainya, kayaknya keren juga ya kalau jadi pendeta di Amerika gitu. Saudara, jangan salah loh. Waktu awal-awal ada Pastor Z itu forward, saya juga dapat email gitu ya. Ada pendeta-pendeta yang apply untuk jadi pastor. Ini saya kasih CV-nya, saya begini di Indonesia pelayanan saya ini. Coba apakah ada, kalau ada apa ya bahasanya dengan segala macam untuk melayani di Amerika. Wah, kayaknya keren banget itu. Siap. Permasalahannya dipanggil nggak sama Tuhan? Bukan maksudnya gimana ya, tapi ternyata di dalam pelayanan pun ada orang-orang yang sepertinya pelayanan itu sebuah pencapaian gitu. Kalau pelayanan di Bandung Coret, kalau Bandung Coret itu istilah saya. Jadi kalau kita keluar kota kan udah di luar Bandung, Bandungnya dicoret gitu ya, ada pelang gitu. Udah Bandung tuh, bukan Bandung lagi. Atau Jakarta coret, Surabaya coret, Manado coret gitu ya, udah keluar dari kota, kayaknya udah kurang keren. Pelayanan itu kerennya di kota besar. Wah, di Jakarta, di Sydney, di Boston kayaknya. Waduh, kalau pelayanannya di daerah, di pedalaman kayaknya nggak keren. Kayaknya pelayanan itu sebuah title yang, wah kayaknya udah kalau melayani di Amerika, gerejanya di mana di Amerika ya. Wah, saya nggak mau tuh di dalam CV saya ditulis, biasanya kan kalau diundang khotbah gitu, pernah disodori ini CV-nya gitu ya, pelayanan dari sini sampai di Amerika. So what gitu pelayanan di Amerika? Buat saya gitu, karena Tuhan panggil, dimanapun Tuhan panggil, ya saya pergi ke sana. Mau ke daerah, kemana, itu adalah tempat di mana Tuhan rencanakan, Tuhan mau kita ada di sana. Ada amin? Tapi yang penting kita mesti understand, kita perlu mengerti the why dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena your why is the foundation of your future. Why kita itu adalah fondasi yang menentukan masa depan kita. Saya mau tutup dengan satu ayat ini. Dari satu perikop, yaitu 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai 2 ya. Ini kembali Paulus yang mengatakan seperti ini. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Kita fokus ke ayat yang kedua ya. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. So, ini ada beberapa terjemahan, New International Version, The Passion Translation, dan Good News ya. Dibilang begini, for I resolve to know nothing while I was with you except Jesus Christ and Him crucified. And then for a while I was with you, I was determined to be consumed with one topic, Jesus, the crucified Messiah. Ini Good News translation bagus. For a while I was with you, I made up my mind to forget everything except Jesus Christ and especially His death on the cross. Ada satu ayat lagi, kalau saudara bisa buka Alkitabnya dari The Message Translation. Kita lihat ya, saya coba lihat ya dari 1 Korintus pasal yang kedua ayat 1 sampai 2. Nah ini ayat yang kedua. Oke. Dikatakan seperti ini. I didn't try to impress you with polished speeches and the latest philosophy. Jadi Paulusnya tidak mencoba untuk kayaknya bikin orang tuh kagum gitu dengan dia, dengan kemampuan dia yang berkhotbah, orasi yang luar biasa, atau dengan ilmu-ilmunya, filosofinya seperti itu. I deliberately kept in plain and simple. First Jesus and who he is, then Jesus and what he did. Jadi buat saya nih fokus kepada yang pertama, Yesus dengan siapa dirinya sendiri, kemudian Yesus dengan apa yang dia lakukan. Yang kita khotbahkan, Yesus adalah Tuhan, siapa dia, ketuhanannya, dan kemudian apa yang Yesus lakukan. Dua hal itu yang menjadi fokus perhatian daripada Paulus. Nah, kalau kita lihat di sini yang di kuning, saya kasih warna kuning, dikatakan I resolve, I was determined, I made up my mind.
Ini ayat ini nih menggambarkan bahwa Paulus nih dia sudah memutuskan gitu ya. Determined, dia memutuskan. Dia dengan alasan dari hidup dia memutuskan sudah pokoknya ini yang akan saya lakukan. Saudara bisa pelajari arti kata daripada resolve. Saya berkesimpulan. Saya akhirnya memutuskan. Saya membulatkan atau tadi bahasa Indonesianya tekad yang bulat kalau tidak salah ya. Pokoknya ini yang saya miliki, saya menekadkan kehidupan saya untuk melayani Tuhan. Menyampaikan kabar baik, bukan tujuan yang lainnya, bukan untuk dapat perhatian dari orang, bukan untuk dipuji orang, bukan yang lain-lainnya, tapi hanya menyampaikan Yesus dan siapa dirinya, kemudian Yesus dan apa yang dia lakukan. Di dalam pelayanan kita, pengabaran Injil kita, ketika kita ketemu orang sakit, orang mungkin mengalami masalah, kita sampaikan apa yang Yesus lakukan. Yesus melakukan mujizat. Yesus menyembuhkan orang. Yesus memulihkan orang. Ada kuasa di dalam Tuhan. Ada Tuhan dalam Tuhan. Ada pengharapan dalam Tuhan. Kenapa? Kembali, karena who He is. Dia adalah Tuhan. Dia bukan manusia. Dia mampu mengerjakan lebih daripada apa yang kita pikirkan. So itu intinya pengabaran daripada kabar baik yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bahkan untuk setiap orang tua yang ada di tempat ini, yang masih kita memiliki anak-anak ya, Tuhan ingatkan bahwa sebagai orang tua, tujuan kita itu bukan hanya untuk mencukupi kehidupan mereka. Ada satu tujuan Bapa. Bapa ini berbicara juga tentang spiritual father ya. Tujuan Bapa itu selain menyediakan, tetapi memberi tujuan. Giving purpose. Berikan tujuan kepada anak. Ingat loh, kamu hidup ini kenapa nih? Nah, itu yang perlu kita lakukan. Kita komunikasikan sesering mungkin dengan anak-anak kita. Saya sampaikan, Jeff, wah kan pengen jadi pemain NBA lah, segala macam, pengen jadi begini, pengen jadi pastor, pengen jadi apa, terserah. Sering dia sayang sama orang tuanya, sering dia ngomong, Daddy tenang, when I got drafted, wah, dipilih gitu ya, itu ada momen kalau masuk ke NBA itu istilahnya, nanti dipanggil kan, when they call my name, Jevera Politan, wah, third pick, wah, first pick, second pick, bisa first pick udah luar biasa sekali. Tenang Daddy, I will buy you a house katanya. Wah asik banget. Nanti kalau kita ke Indonesia, no it's okay, I just use my plane katanya, my airplane. No I will get nggak usah yang mahal-mahal, tapi yang enough yang 12 seater katanya, pesawat pribadi gitu. Wah ya oke, boleh lah. Ya tenang Jeff, papa mama mah cukup. Dia bilang tenang aja, yang penting kamu gitu. Tapi kesempatan-kesempatan itu saya pakai. Jeff ingat loh, kenapa kamu bisa kaya, kamu bisa punya ini, tapi kenapa? Jangan lupa, ingat nggak waktu kita ke Indonesia, kamu lihat tuh di simpang jalan ada anak-anak nggak bisa makan, ada orang-orang yang nggak punya rumah, kamu bisa makan mengucap syukur. Terus kamu nanti kalau punya uang mau gimana? Jangan lupa, setia, perpuluhan, persembahan. Tolong orang lain. Nah itu giving purpose tuh. Jadi bukan cuma untuk, oh ya kamu cari uang sebanyak-banyaknya, biar bisa punya ini. Puji Tuhan kalau Tuhan percayakan. Tapi saya sungguh percaya, saya mau katakan kepada setiap orang tua yang ada, mari kita boleh tanamkan tujuan yang kuat. Tujuan yang daripada Tuhan di dalam kehidupan setiap anak-anak kita. Yes, God wants to bless us. But remember the purpose behind the blessings. Let's become the people that's blessed with a purpose. With God's purpose. Diberkati dengan tujuan Tuhan. Yaitu diberkati untuk memberkati orang lain. Buat kita apa sih? Cukup ya. Kalaupun udah bisa jalan-jalan ke bulan paling keren nanti sama Elon Musk. Punya uang gitu ya. Udah gitu apa? Udah hype. Oke. Udah gitu lewat sama-sama. Apa yang kita tinggalkan? Harta bisa habis. Tapi legacy yang ada, tujuan Tuhan, itu yang perlu kita tinggalkan buat setiap mereka. So itu yang penting, kita nyatakan tujuan. Kenapa balik lagi? We need to understand the why. We need to have the why. Not just human why. Not just human wisdom, but God's why. Alasan yang daripada Tuhan, kenapa kita ada di sini, kenapa Tuhan bawa kita ke tempat ini, kenapa Tuhan memberikan segala hal yang Tuhan berikan pada saat ini, karena ada tujuan yang daripada Tuhan. So gereja Tuhan, last slide, did I copy this? So, Jesus
is the why for our today. Let Jesus be the why for our today and tomorrow. Maksudnya apa? Yesus ini yang menjadi alasan loh, kenapa kita di sini. Betul ya? Kenapa kita bisa berada di tempat ini? Semua karena kasih karunia Tuhan, karena pengorbanan Tuhan, karena Tuhan. Dan biarlah Yesus yang menjadi alasan untuk hari ini. Dalam arti apa yang kita lakukan hari ini. Apa yang kita kerjakan hari ini. Engkau pergi bekerja, engkau memiliki keluarga, engkau menikah, engkau berkomunitas, dan juga di dalam masa depan kita. Biarlah Yesus yang menjadi alasannya. Ada banyak ayat sebenarnya yang saya mau sampaikan, mungkin be careful atau ayat-ayat pendukung, bahwa bahkan dalam setiap hal yang kita kerjakan, lakukanlah, firman Tuhan katakan dalam Kolose, lakukanlah semuanya itu seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. Kalau kita diminta oleh mayor, oleh presiden, oleh orang luar biasa, ya, kayaknya ini diminta loh sama konsul, kita kan berikan yang terbaik ya. Pastor minta, mungkin kalau pastor enggak kali. Kita akan berusaha yang terbaik, tapi ini lakukanlah semuanya seperti untuk Tuhan. Jadi engkau tahu, begitu engkau kerja hari Senin, I'm doing this because God has put me in this place. God has blessed me with my talents, with my gift, that I am able to do this and that, because I can be a blessing. And I want to become a blessing for this company. Dengan pekerjaan saya, dengan perkataan saya, Tuhan berdoa, biar saya boleh menjadi orang yang membawa solusi. Bukan orang yang komplain, tapi kalau ada masalah saya bisa menyelesaikannya, hikmat daripada Tuhan. Engkau akan begitu kreatif, engkau berdoa dan engkau akan maksimal di dalam apa yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu. Kenapa? Karena ada strong why. Strong why bukan hanya why yang daripada diri kita, tetapi why daripada Tuhan. Alasan Tuhan di dalam diri kita menentukan tindakan kita, apa yang kita lakukan. Dan pada akhirnya menentukan akan menjadi apa kita di depan dan juga apa yang akan buat kehidupan kita. Orang hidup kita. Ada amin? Amin. Mari kita berdoa. Yes, Lord. Bapa, mengucap syukur buat firman Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Hamba-Mu berdoa, Roh Kudus yang boleh menerangkan lebih lagi, membukakan, menyatakan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh diwahyukan secara pribadi. Ada conviction, ada keteguhan di dalam setiap diri jemaat Tuhan di tempat ini yang boleh membuat mereka untuk mengambil keputusan untuk hidup lebih lagi untuk Tuhan. Biar alasan Tuhan itu boleh teguh dalam hidupan setiap mereka Tuhan. Mulai saat ini Tuhan, kami bukan hidup untuk diri kami sendiri. Kami bukan hidup karena diri kami Tuhan. Bantu kami, tolong kami Roh Kudus untuk kami boleh melihat rencana Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Sehingga dalam setiap hal yang kami lakukan, dalam setiap hal yang kami katakan, itu boleh menjadi berkat bagi banyak orang, membawa transformasi, membawa perubahan, dan pada akhirnya boleh membawa kemuliaan bagi nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dimeteraikan firman Tuhan ini, di dalam nama Yesus, hamba berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mengundang semua jemaat untuk bangkit berdiri.